Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas pertama pada mata kuliah penginderaan jauh 1. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Rahman dengan NRP 23/2020-071. Pengertian penginderaan jauh dari buku yang ditulis oleh Firman Farid Musoni. Buku ini mengambil sumber pada buku Nielsen dan Kiefer yang menjelaskan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu dan seni yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau fenomena dengan alat yang dimana alat tersebut tidak ada kontak langsung dengan objek. Objek tersebut mencakup daerah atau fenomena. Lalu alat yang dimaksud adalah alat pengindra atau sensor yang dipasang pada wahana. Biasanya wahana itu berupa balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, atau satelit. Lalu ada menurut Lindgren, yaitu penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan melakukan analisis tentang informasi bumi atau informasi tersebut khusus berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari permukaan bumi. Selanjutnya ada pengertian penginderaan jauh yang ditulis oleh Daud Yusuf dan Ahmad Syamsurijal. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek. Objek tersebut di mana ada suatu daerah atau fenomena yang dikaji. Buku ini juga sama memuat dari sumber Nielsen dan Kiefer. Lalu ada tujuan dari penginderaan jauh adalah untuk menyadap data dan informasi dari citra foto maupun non-foto dari berbagai objek di permukaan bumi yang direkam atau digambarkan oleh alat pengindra buatan atau yang biasa disebut sensor. Lalu untuk slide selanjutnya ada contoh satelit dan citra satelit penginderaan jauh. Untuk contoh satelit saya mengambil contoh yaitu satelit IKONOS. Satelit IKONOS adalah satelit resolusi tinggi yang dioperasikan oleh GeoEye. Kemampuan liputan dari satelit ini adalah mencitrakan objek di permukaan bumi dengan resolusi spasial untuk multispektralnya 3,2 meter dan inframerah dekat 0,82 mm pangkromatik. Data citra satelit IKONOS dapat digunakan untuk berbagai tujuan pemanfaatan, di antaranya untuk pemetaan sumber daya alam daerah pedalaman dan perkotaan, analisis bencana alam, kehutanan, pertanian, pertambangan, teknik konstruksi, pemetaan perpajakan, dan deteksi perubahan. Pada gambar sebelah kanan adalah contoh citra satelit penginderaan jauh. Untuk gambar yang pertama, saya mengambil dari laman web infocitraindonesia.com, dan untuk gambar yang kedua, saya mengambil dari sumber atau laman web research.maxar.com. Adapun daftar pustaka, saya mengambil dari buku yang ditulis oleh Daud Yusuf dan Ahmad Syamsurijal. Bukunya berjudul Penginderaan Jauh, dan buku Firman Farid Musoni yang berjudul Penginderaan Jauh (remote sensing). Sekian dari saya, kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.